Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Adita Mauskito Hadi. Saya dari kelas 7D nomor absen 2. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Krisnandari Bustianti. Saya dari kelas 7D, nomor absen saya 10. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Angguna Mawati dari kelas 7D, nomor absen saya 8. Halo, nama aku Anisna Kanindika, kelas 7D absen nomor 3. Pada proyek kali ini, kami akan membahas tentang kota Solo. Nah, di podcast ini, kami akan menjelaskan karakteristik kota Solo itu seperti apa, kondisi lingkungannya, ekosistem, pencemaran lingkungan yang ada, pemanasan global, dan juga persahabatan dan pertemanan yang terjalin antar warga Solo. Di dalam karya kami yang berjudul Solo, Rumah yang Ramah ini, kami akan mengkolaborasikan beberapa mata pelajaran, yaitu Pendidikan Agama Katolik, IPA, dan PPKN. Penasaran kan seperti apa? Yuk kita langsung aja simak penjelasan kami sampai selesai. Oh ya, sebelum itu jangan lupa klik tombol like dan subscribe-nya dulu ya. Terima kasih. Karakteristik kota Solo. Kota Solo adalah salah satu kota yang indah yang terletak di Provinsi Jawa Tengah. Kota Solo juga merupakan kota yang unik. Beberapa yang khas dan istimewa di kota Solo yaitu: 1. Mempunyai 2 nama sekaligus. Kota Solo adalah kota yang memiliki 2 nama, di mana nama tersebut sama digunakan, yakni Solo serta Surakarta. Pada mulanya masyarakat sudah familiar dengan desa Salah, maka banyak orang yang menyebutnya dengan Keraton Salah. Maka jadilah penyebutan itu hingga sekarang. Nama Solo masih dipergunakan, serta nama Surakarta juga tetap dipakai. 2. Mempunyai 2 keraton. Solo adalah salah satu kota di Indonesia yang memiliki 2 keraton, yaitu Keraton Kasunanan Surakarta serta Keraton Mangkunegaran Surakarta. Meskipun kedua keraton sudah tidak menjalankan pemerintahan seperti dahulu, namun masih terdapat raja dan abdi dalam di dalam istana. Selain itu, keduanya juga masih kerap menggelar banyak ritual dan acara adat. Selain bisa melihat sendiri arsitektur kuno pada bangunan istana dan masjid, kita juga bisa belajar mengenal budaya Jawa yang masih terjaga. Jika datang di waktu yang tepat, kamu bisa menyaksikan berbagai acara serta ritual tahunan. Salah satunya yaitu Sekaten. 3. Memiliki pasar loak yang terkenal di kota Solo. Terdapat pasar loak atau pasar barang-barang bekas yang benar-benar terkenal, yakni Pasar Kelitikan atau Harjo. Pasar ini dibangun pada tahun 2006 oleh pemerintah Surakarta. Pasar ini terletak di Kelurahan Semanggi, Kecamatan Pasar Kliwon, Kota Surakarta. 4. Wisata kereta uap di tengah kota. Bagaimana rasanya naik kereta uap kuno dengan asap yang mengepul di udara yang khas? Rasa penasaran kita akan segera terjawab oleh sepur klutuk Daladara. Lokomotif buatan Jerman pada 1896 ini masih aktif beroperasi sebagai kereta wisata kota Solo. 5. Batika Solo. Setiap batik tradisional di setiap daerah mempunyai karakteristik sendiri, sama halnya dengan batika Solo. Batik Solo menyandangkan beragam motif. 2 di antaranya yang paling populer adalah Parangkusumo dan Trutum. Batik Trutum identik dengan motif bunga-bunga kecil membentuk sebuah pola besar. Berbeda dengan batik Trum-Trum, batik Parangkusumo dikenal sebagai batik yang dipakai kalangan bangsawan Solo. Ciri dari batik ini ialah lanjur motif diagonal yang lukisan dari bawah ke atas yang menandakan bahwa pemakaiannya masih berasal dari keturunan raja. Beberapa keistimewaan tadi adalah potensi yang dimiliki kota Solo. Jika potensi-potensi tadi dikelola dengan baik, pasti dapat meningkatkan pendapatan daerah kota Solo. Lingkungan kota Solo selain beberapa keistimewaan tadi, Solo juga menjadi salah satu kota Jawa yang nyaman untuk ditinggali loh. Karena letaknya di tengah pulau Jawa dan merupakan daratan rendah, Solo aman dari bencana seperti tsunami, tanah longsor, dan gunung meletus. Nah, kondisi lingkungan kota Solo juga masih sangat baik ya, walaupun seiring perkembangan zaman industri dan peningkatan volume kendaraan menyebabkan pencemaran dan polusi. Ekosistem disebut juga sistem lingkungan. Ekosistem alami yang ada di kota Solo yaitu ada di Sungai Bengawan Solo. Sebab sebenarnya Sungai Bengawan Solo menjadi sumber kecukupan bagi warga di sekitar sebagai air minum, pertanian, industri, perkembangan maupun tekstil. Akan tetapi Sungai Bengawan Solo sekarang tidak berfungsi semestinya.
serta airnya tidak layak dikonsumsi oleh masyarakat. Pencemaran lingkungan di Sungai Bengawan Solo sudah menjadi masalah. Contoh, air sungai air sungai sudah berwarna hitam karena banyak sampah yang menyangkut di tepi sungai. Limbah industri tekstil dan alkohol juga menjadi penyebab utama pencemaran di sungai. Limbah jadi polutan yang berbahaya bagi ekosistem sungai. Lahan kritis di Sungai Bengawan Solo mengalami peningkatan setiap tahunnya, sehingga kegiatan ekonomi yang tidak berbasis lingkungan. Udara di kota Solo juga semakin panas. Hal ini merupakan efek dari perkembangan global. Banyaknya mobil dan motor yang menjadi sarana transportasi di jalan yang menghasilkan banyak polusi udara, efek rumah kaca pada gedung-gedung bertingkat, dan aktivitas masyarakat yang tidak hemat listrik mengakibatkan terjadi pemanasan global. Walaupun demikian, Solo tetap menjadi nyaman. Hubungan masyarakat Solo. Manusia adalah makhluk sosial. Selain berdampingan dengan alam, manusia juga membutuhkan sesama untuk mempertahankan hidupnya. Sebagai makhluk sosial, manusia diwajibkan mampu untuk berinteraksi dengan manusia lain. Dan untuk berinteraksi dalam masyarakat, kita harus saling menghormati, menghargai, serta memelihara hubungan baik antara sama warga masyarakat. Hubungan masyarakat yang baik pasti berawal dari pertemanan dan persahabatan yang baik pula. Teman adalah orang yang tidak terlalu dekat dengan kita, tetapi pernah bertemu dengan kita sekali atau 2 kali, ataupun terlibat dalam suatu kegiatan bersama-sama. Sedangkan sahabat adalah orang yang selalu ada saat suka duka dan memberi semangat saat kita sedang putus asa, serta mendorong kita ke arah yang lebih baik. Sahabat adalah orang yang mau mendengarkan semua cerita kita. Dalam kehidupan kita sebagai remaja di masyarakat, kita menyadari pentingnya keberadaan orang lain. Kita dapat mengembangkan potensi yang ada dalam diri kita dengan bantuan mereka. Oleh karena itu, kita perlu menjalin hubungan pertemanan dan persahabatan yang baik dengan orang-orang di sekitar kita. Nah, hubungan masyarakat yang baik ini bisa kita rasakan juga di kota Solo. Masyarakat Solo dikenal dengan keguyuban dan sifat saling peduli satu sama lain. Sikap toleransi juga dijunjung tinggi. Terlihat dari saat perayaan hari besar keagamaan, warga bergotong royong mencantik kota sesuai tema. Meski terdiri dari berbagai agama, warga kota Solo juga rukun dan saling menghargai satu sama lain, saling tolong-menolong tanpa memandang etnis. Contohnya saat jadi banjir karena Sungai Bengawan Solo meluap, warga kota Solo bekerja sama menghadapinya. Kesimpulan, kita diciptakan oleh Tuhan sebagai makhluk sosial. Artinya, kita tidak bisa hidup sendiri. Kita membutuhkan alam dan sesama untuk bertahan hidup. Begitu juga dengan mereka. Alam dan sesama juga tidak bisa hidup tanpa peran kita. Maka untuk bisa bertahan hidup, kita harus saling melengkapi dan menjaga satu sama lain, agar keseimbangan tercipta. Mari kita mengambil peran kita, menjaga alam dan peduli sesama. Untuk kota kita tercinta, Solo, kota nyaman tempat kita tinggal. Jika kamu menunggu dirimu sampai siap menghadapi pelajaran, maka seumur hidupmu hanya akan kamu habiskan untuk menunggu.